Oke. Ya. Ini adalah kata kunci kita. Kata kunci kita. Ya, kedengaran suara saya? Halo? Kedengeran. Dengan Betul, jelas? Pak. Kedengeran, Pak. Jelas ya. Jadi kata kunci kita adalah buah imunitas COVID-19 mahasiswa. Ya. Nah, kita mesti ingat ya, kalimat bahasa Indonesia itu mesti apa? Terdiri dari pokok, sebutan, objek, atau keterangan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Saya nggak tahu nih, saya tidak catat tadi siapa yang menulis. Mahasiswa membuat minuman penambah imunitas dari buah kelapa sebagai upaya pencegahan terkena COVID-19. Kira-kira sudah kalimat bahasa Indonesia belum ini? Coba si Rizky. Rizky Rumah Horbo. Rizky? Lihat nggak ini yang pertama? Iya, Pak. Tulis. Nah, mahasiswa membuat minuman penambah imunitas dari buah kelapa sebagai upaya pencegahan terkena COVID-19. Saya akan tanya kamu, kira-kira pokok kalimatnya apa? Minuman penambah imunitas, Pak. Minuman penambah imunitas, yaitu ininya. Pokok apa namanya? Pokoknya. Itu. Kan bahasa kita itu bahasa Indonesia pokok tambah sebutan tambah objek atau keterangan. Kalau bahasa Inggris kan subject, predicate, plus objek. Ya kan? Ya. Ya, betul itu. Pokoknya mana? Minuman penambah imunitas, sebutannya mana? Ya, kalau dulu saya belajar disebut juga subjek, predikat, objek. Bahasa kita pokok, sebutan, objek atau keterangan. Betul itu? Oke, ya. Tidak betul ini. Tidak ikuti kaidah bahasa Indonesia. Sekarang kita minta Nyimas Sinta Satya. Ya, yang kedua. Yang kedua, apa ininya? Kalimat ini ya, mengkonsumsi buah secara rutin dapat menambah imunitas bagi tubuh di masa pandemi COVID-19, terkhusus untuk para mahasiswa yang banyak melakukan kegiatan agar tubuh tetap sehat dan terjaga. Pokok kalimatnya mana? Sebutannya mana? Objeknya atau keterangannya mana? Pokoknya yang mengonsumsi buah secara rutin, Pak. Hah? Pokok kalimatnya mana? Mengonsumsi buah secara rutin. Mengonsumsi buah secara rutin. Oke. Nih. Oke. Pokok ya, sebutannya mana? Atau predikat? Predikatnya mana? Dapat menambah imunitas, Pak. Panjang sekali predikat kamu.
Oke. Objeknya mana? Bagi tubuh itu objek. Bagi tubuh. Bagi tubuh. Terus di masa pandeminya apa? Keterangan, Pak. Keterangan panjang sekali keterangannya. Ya. Nah, jadi kalau kita menulis kalimat itu sederhana aja, singkat, padat, tapi orang mengerti. Ya. Tidak usah ini kan kita kalimat ilmiah ya. Kita ini kan metode ilmiah, jadi kalimatnya mesti kalimat ilmiah. Bukan kalimat novel ya. Bukan kalimat novel, itu mesti kita bedakan. Ya. Yang berikut saya minta si Vanessa. Oke. Yang ini sekarang. Kalimat ilmiah nih ya, kalimat ilmiah. Bukan kalimat novel. Bukan kalimat berbunga-bunga. Coba. Mana pokok kalimatnya? Mana? Buah dapat untuk pokok kalimatnya bagian buah dapat digunakan sebagai salah satu makanan. Oke, buah dapat digunakan sebagai salah satu makanan. Oke, ini apa? Pokok kalimat ya, subjek. Ya, Pak. Predikatnya yang mana? Berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Ini berfungsi. Mana fungsi? Nah, berfungsi untuk meningkatkan imunitas mahasiswa. Oke. Ini adalah predikat. Subjek predikat. Predikat. Oke. Objeknya mana? Objeknya bagian universitas bukan, Pak? Terus Tidak keterangannya tahu, saya bagian tanya. Ini kamu saya lihat, saya ingin tahu Untuk- kalian paham nggak berbahasa Indonesia ilmiah. objeknya untuk imunitas mahasiswa, Pak. Tadi kata kamu predikat. Predikatnya meningkatkan, Pak. Predikatnya meningkatkan imunitas. Ya, berfungsi Mahasiswanya untuk objek, meningkatkan. mahasiswa unsurinya objek. Ya, Objek. Oke, yang lainnya apa? keterangan, Pak. Keterangan tempat Yang mana? dan Universitas Sriwijaya, Pak. Oh, Universitas Sriwijaya keterangan tempat. Khususnya apa? Khususnya ini apa ini? Apa ini? Termasuk keterangan juga. Keterangan juga. Yang dapat Ya. dimakan? Oke ya. Oke. Nggak tahu kamu ya. Sekarang kita tanya si Ana Aminah. Ana? Iya. Hidupkan itunya. Mute lagi. Iya, Pak. Mana si Ananya? Oke. Ana. Ya. Si ini. Baca yang ini. Yang ini yang saya tandai sekarang. Vaksinasi COVID-19 yang digalakkan oleh pemerintah terutama di dunia pendidikan meningkatkan daya tahan tubuh manusia.
Buahnya kemana? Nggak tahu siapa yang nulis ini tadi. Ya, ini juga tidak kalimat ilmiah. Ya, ini juga pakai khususnya lagi. Khususnya itu bukan kalimat ilmiah. Ya, karena kalimat ilmiah itu kan ada apa ciri-ciri kalimat ilmiah? Kalimat ilmiah itu singkat, padat, ya, informasinya jelas, informasinya tidak sembarangan, berbasis fakta, data, ya, data dan fakta. Jadi nggak bisa khususnya pada masa COVID-19 itu bukan fakta, ya. Oke, kita minta sekarang si cari cowok dulu. Muhammad Alif Mudlih. Alif Lib. Yang nomor 3 ini tadi, ini sudah betul belum kira-kira kalimat ini? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak, gimana membetulkannya? Buah-buahan dapat meningkatkan imunitas dalam menjaga dalam terhindar dari infeksi virus COVID-19. Ya, nah, bingung ya? Bingung ya. Jadi tidak mudah menulis bahasa Indonesia, ya, yang baik dan benar tentunya. Ini ya kalau kamu baca orang mengerti. Tapi apakah ini bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, belum tentu. Ya, jadi kita merasa seolah, oh aku orang Indonesia, aku bisa bahasa Indonesia. Iya betul. Tapi beda bahasa lisan dengan tulisan, apalagi ilmiah. Ya, ilmiah itu namanya ilmu apa? Ya, ada ciri-cirinya kemarin kan? Nah, ini kita coba ini Henny Mariko. Coba baca yang ini. Sudah betul belum nih Henny? Ya Pak, Yang berdasarkan penelitian mahasiswa Nah. di Indonesia, menjaga imunitas tubuh sangat penting untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19 dengan cara mengkonsumsi berbagai jenis buah. Canggung nggak kalimatnya? Berdasarkan penelitian mahasiswa di Indonesia, menjaga imunitas tubuh. Siapa ini yang nulis? Betul nggak itu kalimat? Ya, betul nggak kalimatnya Henny? Tidak, Pak. Oh, tidak. Bisa nggak kamu perbaiki? Kan kalau kita mengatakan salah tuh kita masih bisa menunjukkan yang betulnya. Kalimat awalnya tuh Hah? iya, Pak. Betul nggak kalimatnya? Untuk kalimatnya itu kurang itu, Pak. Kurang betul. Iya. Oke, bisa nggak kamu membetulkannya kalau salah? Baik, Pak. Mungkin untuk kalimatnya itu mengkonsumsi buah-buahan di tengah pandemi COVID-19 dapat menjaga imunitas tubuh bagi para mahasiswa yang Bentar ya, kita ketik aja. Nah, saya ketik di sini. Mudah-mudahan kamu sebut dulu. Kita ganti hurufnya merah. Oke, sebut.
Ya, sebutlah. Ya, Pak. Nah, saya ketik. Mengkonsumsi buah, Mengkonsumsi. Jangan kau terpengaruh dengan yang ditulis di bawah. Buah. mengkonsumsi berbagai jenis, mengkonsumsi buah, apa ya tadi? Jangan ketawa-ketawa Loren yang berikutnya ini. Si Loren. Mengkonsumsi buah di tengah pandemi COVID-19. Mengkonsumsi buah di tengah apa tadi? Di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19. Ayo. Ini mute. Mengkonsumsi buah di tengah pandemi COVID-19 dapat mencegah, dapat menjaga imunitas tubuh bagi mahasiswa mungkin itu, Pak. Sekarang si Lauren. Ya. Lauren. Udah betul belum? Ya, Pak. Hmm. Belum, Pak. Ada yang perlu diperbaiki. Oke. Kita ini. Oke, sebutkan Lauren. Saya ketik. Konsumsi buah secara teratur dapat meningkatkan Secara imunitas. teratur Teratur. dapat meningkatkan Imunitas tubuh mahasiswa supaya tidak terjangkit COVID-19. mahasiswa supaya Tidak terjangkit COVID-19. COVID-19. Oke. Betul itu. Oke, kalau kita menulis sekarang pokok kalimat atau subjek kalimat itu mestinya apa? Benda, orang, atau yang imajiner? Orang, Pak. Hah? Orang. Orang. Oke, kita pindahkan lagi ini ya. Ke bawah berikutnya. Orang. Jadi kalau di sini orang, apa yang kita tulis? Mahasiswa dong artinya. Hah? Apa yang kita tulis di sini? Mahasiswa, Pak. Jadi mahasiswa. Oke. Terus? Mengonsumsi buah. Mahasiswa mengkonsumsi buah Untuk meningkatkan imunitas untuk tubuh. meningkatkan imunitas
tubuh. Ayo, Deli. Agak tidak. Hah? Hmm, Ya, itu. Mahasiswa mengkonsumsi buah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Udah betul belum kalimatnya itu? Belum, Pak. Ah, siapa nih? Yang mengatakan belum tadi siapa? Vigo, Pak. Ah, Vigo. Ya, silakan. Yang betulnya gimana, Vigo? Izin menjawab, Pak. Dengan mengonsumsi buah-buahan, Kita tulis ya, dengan mengkonsumsi buah-buahan. Lanjut. Vigo. membuat mahasiswa dapat meningkatkan imunitas tubuh, Pak. Membuat mahasiswa Dapat membuat, Pak. dapat membuat Mahasiswa meningkatkan imunitas tubuh. meningkatkan imunitas tubuh. Gitu ya, Vigo? Coba baca lagi, Vigo. Dengan mengkonsumsi buah-buahan, mahasiswa dapat membuat mahasiswa. Ya, saya kan hanya ngetik apa yang aku tulis. Hah? Dengan mengonsumsi buah-buahan, mahasiswa dapat meningkatkan imunitas tubuh, Pak. Membuatnya dihapus yang ini. Iya, Pak, yang membuat itu dihapus. Oke, ini coret kita. Oke. Dengan mengonsumsi buah-buahan, mahasiswa dapat meningkatkan imunitas tubuh, Pak. Membuat mahasiswa itu hapus juga. Oh, ini hapus juga. Oke. Jadi, dengan mengonsumsi buah-buahan, mahasiswa dapat mahasiswa itu hapus juga. Oke. Nah, ya, Pak. Ini saya hanya ingin melihat pola pikir kalian gimana. Oke. Dengan mengonsumsi buah-buahan, mahasiswa dapat meningkatkan imunitas tubuh. COVID-19-nya? Agar terhindar dari COVID-19, Pak. Oke, di sini agar terhindar dari COVID-19. Alangkah panjangnya kalimatnya. Oke, kita cari sekarang. Si Fikri Naufaldi Dananjaya. Perbaiki kalimatnya. Buat. Baik, Pak. Pokoknya dulu. Oke, sekarang lihat ya. Fikri dan yang lainnya. Di kata kuncinya nih, buah, imunitas, COVID-19, mahasiswa. Ya. Menurut kamu dari 4 kata kunci ini, mana yang akan kita utamakan? COVID-19, Pak. Hah? Apa? COVID-19, ya, Pak. COVID-19. Ya. Nah, COVID-19. Mana tadi? Kok hilang? Sudah kemana kamu? Fikri ya. Nah, ini. Jadi apa tulisnya? COVID-19 ini. Yang jadi pokok kalimat subjek itu kan tadi kalimat bahasa Indonesia subjek, predicate, keterangan atau objek. Jadi sering mahasiswa terperangkap dengan penulisan yang bukan tulisan ilmiah. Tulisan bicara sehari-hari. Ya, bahasa lisan.
Tapi itu tidak kalimat ilmiah, tidak kalimat akademik. Fikri, gimana perbaikinya? Jangan nanti orang dari Sumatera Utara ya. Melisa Borusi Tepu, SMA-nya di mana? Ya, Pak. SMA-nya di mana kamu? Melisa. SMA Negeri 1 Brastagi. Oh, Brastagi. Oke, jauh tuh. Ayo Fikri, jangan kalah sama si Melisa. Siapa? Oke, enggak tahu lah. Ya, Melisa, bisa perbaiki. Mahasiswa Oke, mahasiswa dapat dapat meningkatkan imunitas tubuh meningkatkan imunitas tubuh. selama pandemi COVID-19. Apa? Imunitas tubuh pada Selama pandemi. Oh, selama pandemi COVID-19 dengan mengkonsumsi dengan mengkonsumsi buah-buahan. Oke, jadi ini subjeknya apa? Subjeknya mahasiswa. Oke. Ya, oke, mahasiswa. Oke. Predikatnya mana? Meningkatkan. Meningkatkan. Dapatnya apa? Oke. Imunitas. Meningkatkan imunitas. Oke. Nah, COVID-19. Udah betul belum? Udah betul belum kira-kira? Tian Nabila Maharani. Hidupkan videonya, Tian. Tian? Halo, Tian? Iya, Pak. Ah, hidupkan videomu. Tian Nabila Maharani. Nah, kok saya belum lihat. Ya, Tian, Ya, Pak. gimana caranya memperbaikinya? Ya, ayo Tian, mute. Hanya kepalamu saja yang kelihatan, atasnya aja di atas alis, nggak kelihatan wajahmu. Nah. Gimana? Gimana kalau saya tulis seperti ini ya? Sudah betul belum? Buah dapat meningkatkan imunitas mahasiswa terhadap COVID-19. Bagaimana kalimatnya? Buah dapat membantu. Oh, kamu. Oke, buah dapat membantu. Ayo, Tian. Mahasiswa Membantu mahasiswa
Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, buah dapat membantu mahasiswa Untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. terhadap COVID-19. Oke, ada enggak kata-kata yang namanya itu redundant, yang tidak perlu di situ? Bisa enggak kamu perbaiki sehingga kalimatnya itu tidak redundant? Sepertinya itu Pak, kata untuk. Oke, itu. Oh, untuknya kita hapus. Ya, Buah Pak. dapat membantu mahasiswa meningkatkan imunitas buah. Oke, ya. Coret. Buah dapat membantu mahasiswa meningkatkan. Ini Pak, untuknya dirubah menjadi dalam. Oh, dalam. Ya. Nanti ya dalam ya. Oke, begitu. Iya Pak. Buah dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Iya. Iya Pak. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Gimana kalau semuanya perhatikan? Ditulis seperti ini. Buah dapat meningkatkan imunitas mahasiswa terhadap COVID-19. Gimana? Mana yang lebih benar? Yang bawah, Pak. Hah? Yang bawah? Kenapa yang bawah? Yang lain-lain tadi salah semua. Karena buahnya subjek, dapat meningkatkannya predikat. Mahasiswanya objek, terhadap COVID-19 itu keterangan. Jadi kalau kita membuat kalimat, ya mesti sederhana seperti itu menurut saya. Ya, itulah kalimat ilmiah. Ya, kalimat ilmiah. Nanti kita ambil contoh satu lagi sekarang ya. Coba kita ambil contoh. Saya tadi sudah punya jurnal. Mana tadi jurnalnya? Kata kuncinya saya ambil dulu ya. Kata kunci. Ini jurnal. Jurnal ini kata kuncinya adalah ini. Ya. Sekarang ya. Nah, ini kan kata kunci dari abstrak di jurnal. Reaksi pencoklatan tahu ya, Browning ya. Analisis warna smartphone. Ini saya tempel di itu ya, di chat. Kalian coba tulis sekarang lagi kalimat menggunakan itu. Ya, reaksi pencoklatan, analisis warna smartphone. Ya, nah, coba buat kalimat lagi.
Tapi ada beberapa daerah yang bisa ditanpa, karena jalannya nggak ada, yang dimasukkan itu TR2. Oh, TR2 aja gitu. TR4 Jadi yang bisa tidak bisa TR2 tidak dimasukkan, kami nggak akan berguna, gitu. Karena jalannya belum ada, kan. Kalau sawahnya itu sulit, tidak mungkin cuma bisa digunakan traktor, kan. Nah, itu harus tahu itu. Cuman maaf Pak, cuman kemarin yang aku tanya di Tanjung Lapor, para petani itu mengenai TR2 sama TR4. Maksudnya TR2 itu mungkin pada TR4 enggak betul. Kita ini ada alasannya. Alasannya tidak punya uang atau alasannya karena tidak memenuhi syarat apanya.
Mohon maaf, Bapak masih di mute. Ya, ini ada yang lucu. Yang pertama, buah duku akan mengalami reaksi pencoklatan setelah difoto menggunakan smartphone selama 24 jam. Siapa ini yang nulis nih? Jadi apa artinya ini? Vanessa coba baca. Yang saya contoh yang itu. Buah duku akan mengalami reaksi pencoklatan setelah difoto menggunakan smartphone selama 24 jam. Nah, kira-kira apa artinya? Jadi kalau difoto menggunakan kamera smartphone, dukunya jadi coklat. Jadi yang salah kameranya kalau begitu. Kira-kira begitu enggak? Bagaimana pendapatmu? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Ini smartphone yang salah, bukan dukunya. Jadi salahnya salah. Difoto selama 24 jam pula ya. Menggunakan smartphone selama difoto menggunakan smartphone selama 24 jam. Jadi enggak ini lagi, enggak pipis lagi orangnya. Tunggu di situ terus ya. Lucu ya. Ada kawanmu yang aneh ini. Ya, enggak tahu siapa itu tadi. Santania Aldita Kaban. Ya. Iya, Pak. Coba yang nomor 2 ini. Sudah betul belum? Smartphone dapat digunakan dalam analisis warna buah apel pada reaksi pencoklatan. Belum. Nah, yang betulnya gimana? Smartphone dapat digunakan dalam analisis warna buah reaksi pencoklatan, Pak. Smartphone. Smartphone digunakan dalam analisis warna buah apel reaksi pencoklatan, Pak. Itu loncat-loncat. Ya. Tadi baru si Tepu sudah ya. Baru si Tepu sudah. Melisa tadi sudah ya. Si Fikri tadi sudah. Tian sudah. Samuel Magnus Day Sitinja. Magnus Day. Ya, Pak. Hidupkan kameramu. Nah, coba baca itu dulu. Yang nomor 3. Yang ketiga. Reaksi pencoklatan pada buah dapat dianalisis menggunakan smartphone. Nah, betul enggak itu? Oke ya. Nah, ini Magnus Day. Kemana pokok kalimatnya kira-kira menurut kamu? Warnanya mana ini? Kan ada warna ini kan? Ya, jadi ini enggak belum ini ya. Ya, si Iqbal, Aidil Fitri, YR, Junior ya. Iqbal, ya kamu. YR-nya apa tuh? Junior. Iya, Pak. Ya. Oke, yang ini sekarang yang di bawahnya. Yang ini, smart yang ini. Smartphone dapat menganalisa warna
Belum benar, Pak. Benar nggak itu, Iqbal? Itu yang analisanya Hah? jadi menganalisa. Bisa, benar nggak ini? Smartphone dapat menganalisa warna dari reaksi pencoklatan. Ya, kalian tadi mesti bedakan analisa dengan analisis ya. Kalau analisa kimia, ya. Kalau analisis itu proses berpikir dan proses menganalisis, menghitung, mengingat, ya, logika itu menganalisis. Kalau analisa kimia ya itu langsung di lab itu analisa. Ya, menganalisis itu kita dengan logika, dengan berpikir kita, ya. Oke. Ini Siti Zulieta Sofia Finarti Arifin. Oh, panjangnya namanya. Siti aja. Iya, Pak. Siti Zul. Gimana yang ini? Benar nggak, Siti Zul? Artinya sudah betul, Pak. Sudah betul. Smartphone dapat menganalisis warna saat reaksi pencoklatan. Ya, sudah benar ya. Sebetulnya pokoknya ada smartphone ya dapat menganalisis warna sebutan saat reaksi pencoklatan, tapi kurang pas kalimatnya ya. Tapi itu sudah pas ya. Nah, kita cari lagi. Jihan Putri. Jihan Putri ini. Jihan yang paling bawah. Udah betul belum? Benar enggak, Jihan? Benar, Pak. Warna dalam reaksi pencoklatan dapat dianalisis melalui smartphone. Benar? Benar, Pak. Ya, artinya belum pas kamu ya. Nah, ini. Si Erika Nanda. Sofianti. Oke. Benar enggak ini yang ini? Belum benar, Pak. Hah? Belum benar. Belum. Yang benarnya bagaimana? Sebenarnya smartphone dapat digunakan dalam proses analisis warna pada reaksi pencoklatan. Ya, daftar kita ketik ya. Oke, share screen mana tadi? Nih.
Ya, coba sekali lagi. Smartphone digunakan dalam proses Ulang tadi agak gangguan sinyal. Smartphone smartphone digunakan dalam proses analisis warna pada reaksi pencoklatan. Dari reaksi pencoklatan. Ya. Smartphone digunakan dalam proses analisis warna dari reaksi pencoklatan. Kita klik ini dulu. Ya. Terlalu besar ini. Kecilin. Ya, oke. Sekarang itu sudah betul ya. Coba baca sekali. Smartphone digunakan dalam proses analisis warna dari reaksi pencoklatan. Ya, oke. Dengan menggunakan smartphone dapat menganalisis reaksi warna pencoklatan. Hanifah Aulia, benar deh ini? Hanifah? Belum benar, Pak. Oke, yang benarnya gimana? Smartphone dapat digunakan untuk menganalisis warna pada reaksi pencoklatan, Pak. Pada reaksi pencoklatan. Oh, sudah benar juga ya. Smartphone dapat digunakan untuk menganalisis warna pada reaksi pencoklatan. Oke. Sudah bagus. Sekarang kita itu sama dengan yang paling bawah itu. Ya. Sama dengan yang ini. Mana itu deh. Ya, sama dengan ini kan? Ya. Ya. Tapi tadi kamu kan enggak karena lihat di bawah kan? Iya, Pak, baru baca juga kalau ada yang itu. Oke, enggak apa-apa. Artinya kamu sehati sama itu. Jangan-jangan kamu yang buat tadi. Yang bawah itu. Bukan Emang kamu yang saya, nulis. Pak. Hah? Bukan kamu. Saya, Pak, emang. Yang buatnya. Oh ya, sudah bagus artinya kamu. Sekarang kita panggil Ella Roswati Angelia Seba G. Iya, Pak. Ella, kamu SMA-nya di mana? Di Lampung, Pak. Oh. Lampung Tengah. Seba itu saya pikir tadi marga, rupanya bukan ya namanya. Nama kamu memang panjang gitu? Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sekarang yang terakhir sini, yang ini. Udah benar belum itu? Belum, Pak. Yang benarnya apa? Teknologi smartphone. Teknologi smartphone Dapat dimanfaatkan untuk menganalisis warna pada reaksi pencoklatan.
reaksi pencoklatan. Ya, hampir sama ya. Maka ganti dimanfaatkan. Ya, kalau saya, ini saya ya. Saya. Kalau saya smartphone dapat digunakan untuk menganalisis perubahan warna pada reaksi pencoklatan sari buah. Nah, ya, kenapa? Karena jurnalnya tadi ceritanya sebenarnya tentang sari buah, ya, khususnya buah apel ya. Nah, ini menganalisis ya, perubahan warna. Ya. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan si ini tadi, si siapa? Siapa tadi yang jaket yang merah ini yang saya tanda kuning nih? Si Hanifa, Pak. Hah? Hanifa, Pak. Oh, Hanifa ya. Smartphone dapat digunakan untuk menganalisis warna pada reaksi pencoklatan. Hampir sama. Ya, smartphone dapat digunakan untuk menganalisis perubahan warna pada reaksi pencoklatan sari buah. Ya. Nah, oke, sekarang apa gunanya kita belajar ini tadi? Ya, kita meluangkan waktu hampir 1,5 jam ya, hanya untuk menulis hal sederhana seperti ini. Ya. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, pada waktu membaca tulisan kalian, baik itu yang ujian saya suruh, maupun pada waktu kalian seminar skripsi, ya, seminar proposal, seminar hasil, banyak sekali tata cara menulisnya tidak ilmiah. Ya, tidak ilmiah. Kalimat ilmiah itu adalah kalimat yang singkat, padat, ya, berbasis fakta. Ya, artinya berbasis data. Nah, apa gunanya? Gunanya kalau kita punya suatu alinea pada jurnal, ya, kita ingin menulis, memparafrase suatu informasi dari suatu jurnal. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam perangkap plagiasi? Ya, caranya kita ambil kata-kata kunci. Ini kan tadi hanya kata kunci abstrak ya. Tapi kalau kita ambil dari satu alinea, jadi kalau kita ingin memparaphrase, paraphrase apa? Bila semua informasi yang ada pada tulisan ingin kita tulis kembali dengan kalimat kita sendiri. Oleh karena itu, kita mesti mengambil kata-kata kunci dari informasi tersebut. Ya, misalnya pada satu kalimat, ya, pada satu kalimat kita ambil contoh ya dari jurnal ini tadi saya ambil tadi contoh ya. Dan bentar. Nah, ini ya. Ambil contoh, saya share dulu di screen. Ini ya. Nah, kita tambah. Ya. Nah, ini.
Oke, ya. Nah, kalau kita ingin melihat ini ya, ini ada kalimat dari saya copy paste dari jurnal. Kalau kita ingin memparaphrase atau menulis ulang informasi yang di sini, apa yang bisa kita bagaimana caranya kita menulisnya? Tentu kita cari kata kunci. Oh, ini ceritanya dia tentang konsentrat apel. Oke, kita konsentrat apel kita tandai. Ya. Konsentrat apel. Apa lagi? Harganya lebih murah. Ya. Ya, apa lagi? Ya. Pasal apa sebagai bahan baku minuman. Ya. Ya, puri ini banyak juga digunakan pada produk puri konsentrat apel. Memberikan cita rasa, buah, dan tekstur. Kan itu ya kata-kata kunci. Ya. Nah, kata-kata kunci inilah yang kita gabung, kita tulis kembali dengan kalimat kita sendiri. Ya. Jadi tadi kalau kita sudah nulis, tulis saja dulu tempel. Ya. Jadi kalau kita tempel ini, ya, kita tempel dia, apa yang kita dapat? Konsentrat apel, harganya lebih murah, ya, bahan baku minuman, ya, pengisi, apa lagi? Bakteri, cita rasa buah, dan tekstur. Ya, nah itu kan. Nah dari kalimat kata-kata ini kita nulis kembali. Kita gunakan apa yang kita dapat kata kunci ini sebagai ya sebagai ini ya sebagai ya ya. Nah. Ya, oke ya. Jadi, oke ya. Jadi paham ya? Halo? Halo? Santani apa jadi paham ya? Ya, jadi dengan kata-kata kunci itu kita tulis. Kita tulis kembali ya dengan kalimat kita sendiri. Atau ya, atau kita bisa ringkas. Ya, kata apa tadi? Kata-kata kunci itu kita sambungkan dia menjadi kalimat ya, menjadi kalimat yang dapat menjadi kalimat yang menjadi kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi seperti ini tadi. Ya. Kalau kita sambungkan ini, konsentrat apel harganya lebih murah dibandingkan bahan baku minuman pengisi minuman pengisi lainnya. Ya. Nah, konsentrat apel juga sering digunakan oleh industri bakery
untuk meningkatkan cita rasa buah dan tekstur. Nah, kalau kita menulis seperti itu, seperti yang barusan saya ucapkan, maka siapa yang kita rujuk? Ini kan tadi pertanyaannya siapa Pak yang dirujuk ini banyak kan? Ya kan? Nah, sebetulnya kita ingin lihat penulis jurnal ini ingin mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh si penulis jurnal. Ya, apa yang dikatakannya bahwa konsentrat apel ya banyak digunakan di industri ya karena harganya lebih murah ya, dapat meningkatkan cita rasa ya, dapat meningkatkan tekstur pada produk makanan. Kan itu yang ingin disampaikan oleh si penulis dan itulah yang kita tulis. Dan karena itu adalah ide yang disampaikan oleh si penulis, maka yang kita rujuk di sini bukannya si Gru, Mesescu, dan Holban, bukannya si Zhou dan Hui, tapi si penulis. Ya, karena itu ide yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ya, oke. Sampai situ ada pertanyaan. Ya, nanti banyak tugasnya ini. Ya, tugas menulis. Paham? Melisa? Paham, Pak. Oke. Ini dulu. Oke, si Yuni Sarah Marisa paham? Paham, Pak. Oke ya. Nah, kita masih sudah habis waktu tapi saya ingin menyampaikan ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, masih sama, tapi ini di PowerPoint ini juga di awal tadi yang ingin saya sampaikan adalah tentang ini. Ya, bagaimana kita membuat struktur kalimat untuk menulis alur tulisan kita itu bisa bagus. Nah, ini dari internet ya, ini saya terjemahkan aja. Jadi kalau kita nulis katanya satu pokok pikiran, satu ide per kalimat. Jangan terlampau rumit ya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini kami telah mempresentasikan model AZM, bahan zona aktif dan seterusnya. Ini ada dua ide yang ingin disampaikan ya. Oleh karena itu kalau kita perbaiki dia bisa jadi dua kalimat. Ya, ini saya buat tadi terjemahnya menggunakan Google Translator aja supaya cepat ya. Nah, ini kan dua kalimat karena dia dua ide. Jadi satu ide, satu kalimat. Jadi ini bisa dibaca nanti selanjutnya ya. Untuk ini nanti saya share di ini aja di mana ya? Di grup di ini saja. Bolehlah di e-learning ya. Nanti saja kalian tinggal download tadi yang ininya juga ini ya. Jadi itu ya latihan menulis ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan bagaimana kalian menulis itu apa namanya? Mengambil informasi dari jurnal. Ya. Jadi kalian mesti latihan ini dulu, nanti saya akan beri latihan. Kalian buat latihan seperti tadi ya, saya kasih apa namanya? Kasih kata-kata kunci, kalian nulis. Ya, menulis itu yang menjadi kalimat dan dipikirkan, setelah ditulis dipikirkan lagi. Kalau perlu didiskusikan, kalau perlu diberikan ke temannya untuk dibaca. Jangan-jangan tadi seperti tadi ada kalimat yang lucu kan? Kalimatnya jadi lucu, kita baca kok jadi ketawa kita, ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang ilmiah, artinya kalimat ini bukan kalimat lisan, ya. Oke. Sampai di situ, sampai waktu kita udah habis ya. Vanessa? Halo? Waktu kita habis? Udah habis, Pak. Oke ya. Ya, sampai jumpa minggu depan pada waktu dan kesempatan yang sama. Saya akan ingatkan kalau saya lupa memberi tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.